Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hermawan Sarjana Hukum selaku kuasa dari 4 orang anak berhadapan hukum, yaitu anak IS, anak MZ, anak NS, dan anak AS. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 itu telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Peradilan Anak, bahwa anak IS itu dinyatakan untuk dihukum 10 tahun penjara. Sedangkan untuk 3 orang anak berhadapan hukum lainnya, yaitu anak MZ, anak NS, dan anak AS, masing-masing diberikan tindakan dalam bentuk pendidikan di LVKS, Ogan Ilir, 1 tahun. Jadi kami sebagai kuasa hukum itu sangat kecewa. Dan kami sudah menyatakan banding terhadap putusan pengadilan tersebut. Serta telah pula menyampaikan memori banding ke pengadilan negeri atas putusan majelis hakim tersebut. Apa yang menjadi alasan sehingga kami mengajukan banding? Itu pertama, bahwa anak tersebut, yaitu 4 orang anak berhadapan hukum tersebut, itu tidak bersalah. Dan mereka bukan pelaku daripada peristiwa pidana yang didakwakan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sebagian masyarakat mungkin tidak puas dengan putusan majelis hakim karena dirasakan bahwa putusan tersebut mungkin terlalu ringan. Bagi kami justru sangat berat untuk diterima oleh 4 orang anak berhadapan hukum tersebut. Karena mereka tidak bersalah dan mereka bukan pelaku. Bagaimana mungkin mereka yang tidak melakukan peristiwa pidana yang didakwakan tersebut harus menanggung perbuatan orang lain? Apalagi status daripada pemerkosa dan pembunuh itu akan melekat pada diri mereka masing-masing sampai anak keturunan mereka. Dan tentu akan sangat berat untuk mereka terima. Apalagi mereka masih anak-anak. Masa depan mereka juga tentu akan lebih sulit dengan menyandang status tersebut. Bahwa anak-anak tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku itu secara tegas mereka nyatakan pada saat dilakukan cross-check akhir yang secara langsung dilakukan oleh majelis hakim kepada 4 orang anak tersebut. Jadi pada waktu cross-check akhir tersebut, 4 orang anak tersebut dengan tegas menyatakan mereka bukan pelaku daripada peristiwa pidana yang didakwakan. Kemudian apa yang menjadi alasan utama kami sehingga menyatakan banding dan mengajukan memori banding terhadap putusan majelis hakim tersebut? Itu pertama, bahwa di muka persidangan itu terbukti bahwa peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan tersebut sangat berkaitan dengan adanya acara pertunjukan kuda kepang atau kuda lumping di lokasi yang berbeda. Di dalam pertunjukan tersebut, sesuai dengan dakwaan jaksa dan berita acara pemeriksaan di penyidik, bahwa seluruh anak saksi dan saksi-saksi yang bersangkutan, seluruh para pelaku anak berhadapan dengan hukum dan korban itu semua berada awalnya di lokasi kuda kepang. Sehingga kami harus membuktikan bahwa di lokasi tersebut apa yang terjadi. Pukul berapa saja para anak-anak saksi, pelaku dan korban tersebut ada di lokasi kuda kepang. Ini yang tidak diuraikan oleh dakwaan jaksa. Jadi di muka persidangan kami sudah ajukan bukti surat dalam bentuk print out dari tangkapan layar foto mengenai pelaksanaan pertunjukan acara tersebut. Berikut ada jam-jam di dalam foto tersebut yang dibenarkan oleh saksi yang kami hadirkan. Kemudian kami juga menghadirkan saksi pemain gendang daripada acara tersebut, bahwa terdapat fakta hukum acara kuda kepang atau kuda lumping tersebut itu dimulai di atas pukul 13.38. Dimulai dengan tarian anak-anak. Setelah tarian anak-anak lebih kurang 15-20 menit, dilanjutkan dengan acara tari barong. Setelah tari barong yang berlangsung lebih kurang sekitar 30 menit, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari pemimpin kuda kepang.
Setelah pidato sambutan pemimpin kuda kepang, dilanjutkan dengan pidato sambutan dari ketua RT di tempat lokasi acara pertunjukan tersebut berlangsung. Setelah artinya pidato dari ketua RT, acara dilanjutkan dengan tari dewasa ibu-ibu. Setelah tari dewasa ibu-ibu, jeda asar, dilanjutkan kemudian dengan tari dewasa laki-laki, dan terakhir pertunjukan para penari laki-laki tersebut ada yang mabuk atau kemasukan. Jadi dengan adanya susunan acara tersebut kami sudah buktikan, dan kami juga sudah buktikan pukul-pukul berapa saja terjadinya pertunjukan-pertunjukan tersebut. 13.38 tadi dimulai di atas 13.38, lebih kurang 15 sampai 20 menit, sekitar pukul 14 sampai pukul 14.30 itu ada tari barong. Kemudian dilanjutkan sambutan dari pemimpin kuda kepang dan pemimpin dan ketua RT itu sekitar sampai pukul 14.45. Karena pukul 14.44 Pak RT pidato, itu kami ada bukti fotonya yang dibenarkan oleh saksi yang memfoto tersebut. Nah, setelah artinya itu baru terjadi pertunjukan tari dewasa ibu-ibu. Itu dulu yang harus kami jelaskan. Itu fakta yang sudah terbukti. Kemudian yang kedua, dakwaan jaksa itu di muka persidangan dan surat dakwaan itu menyampaikan bahwa seluruh anak para pelaku itu sampai di lokasi kuda kepang lebih kurang pukul 13.30. Setelah sampai di kuda kepang, mereka mendalilkan bahwa anak IS itu bertemu dengan anak N dan korban. Setelah bertemu tadi, baru anak IS dan anak korban ditinggalkan oleh anak N tadi. Anak IS dan korban itu bersama 4 orang tadi pergi menuju TKP yang pertama, yaitu di krematorium. Pukul 13.50. 13.50 mereka meninggalkan lokasi kuda kepang, kuda lumping menuju krematorium. Pukul 14.00 itu anak korban dibekap. Setelah dibekap kehilangan nyawa, baru dilakukan pemerkosaan secara bergiliran oleh 4 orang anak tersebut. Setelah itu jenazah mereka buang ke tempat pembuangan dan kembali diperkosa, yang memakan durasi waktu dari pukul 13.50 tadi, pukul 14 kehilangan nyawa, sampai pukul 14.45. Itu uraian dalil dakwaan jaksa. Ternyata apabila dikaitkan dengan artinya peristiwa adanya tindak pidana tadi dengan acara yang di kuda kepang, itu berlangsung pada pukul 13.50 sampai 14.44 itu, 14.45 itu adalah tari anak-anak, tari barong, dan pidato-pidato. Di muka persidangan kami juga sudah ajukan bukti, saksi, bahwa ada 2 orang anak pada saat tari barong. Berarti kalau tari barong kan sekitar pukul 14.00 sampai 14.30. Itu bertemu dengan 3 anak pelaku tadi, yaitu MZ, NS, dan AS. Mereka ngobrol-ngobrol dan sempat minum es. Itu pertama. Ada saksi 2 orang. Kemudian ada saksi 3 orang yang juga menyatakan pada saat pukul 14.00 tari barong itu sampai 14.30, ini dari saksi yang JPU hadirkan sendiri, yaitu 3 orang anak ini menyatakan mereka bahkan nonton-nonton pada acara tari barong tersebut dan sempat beli rokok bersama anak IS. Karena anak IS ini dan 3 orang anak tadi terpisah pada waktu tari barong itu. Jadi terbukti anak IS pada saat peristiwa itu didakwakan pukul 14 sampai 14.30 ada di lokasi kuda kepang. Kemudian 3 anak MZ, NS, dan AS itu juga ada di lokasi kuda kepang berdasarkan keterangan 2 orang saksi tadi. Jadi sudah terbukti. Itu bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua, bahwa didalilkan jaksa tadi pukul 14.00 sampai 14.30 terjadi peristiwa pembunuhan. Sebelumnya bertemu korban dengan saksi N dan pelaku IS. Ternyata di muka persidangan dan di BAP, saksi N itu yang bertemu dengan korban, menurut dakwaan jaksa, dikuatkan dengan saksi A perempuan, itu yang pergi bersama-sama saksi N ke lokasi kuda kepang. Mereka tiba atau hadir di acara kuda kepang itu pada saat tari dewasa ibu-ibu.
Jadi kalau tari dewasa ibu-ibu, faktanya itu di atas pukul 14.44. Tetapi mereka karena tidak tahu jam, mereka menyampaikan sekitar pukul 14.30. Baik di BAP maupun di muka persidangan mereka menyampaikan seperti itu, pukul 14.30. Yang faktanya seharusnya 14.44, di atas 14.44. Jadi kalau pukul 14.30 sesuai BAP atau keterangan anak saksi tersebut di muka persidangan, atau sesuai fakta tadi yang memang sudah terbukti di atas pukul 14.44, anak korban itu, almarhum Ayu Andriani itu masih hidup. Jadi bagaimana mungkin yang didakwakan pukul 14.00 sampai 14.30 tadi terjadi pembunuhan, ternyata bertemu di pukul 14.30 ke atas. Jadi ini sudah menegasikan dalil-dalil dakwaan jaksa tersebut, tidak terbukti dalil-dalil dakwaan jaksa tersebut. Kemudian juga kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa yang memeriksa visum dari anak korban itu ada luka lebam di dagu sebelah kanan. Kemudian ada kekerasan di leher. Dan kemudian ada juga kekerasan seksual itu dilakukan pada saat korban masih hidup atau masih bernyawa. Sedangkan dakwaan jaksa jelas-jelas tidak ada mendalilkan ada kekerasan di leher. Siapa yang melakukan kekerasan di leher tersebut? Kemudian yang kedua, lebam di dagu itu menurut keterangan ahli didapat pada saat jenazah masih hidup. Artinya sebelum jenazah itu dibunuh, siapa yang melakukan kekerasan di dagu tersebut? Dan terakhir, menurut jaksa, terjadinya pemerkosaan itu setelah korban dibekap, artinya setelah kehilangan nyawa. Ternyata menurut ahli itu dilakukan pada saat korban masih hidup. Lah siapa yang melakukan kekerasan itu, kekerasan seksual pada saat korban masih hidup? Itu keterangan ahli. Kemudian ada lagi keterangan ahli lab forensik itu yang menurut dakwaan jaksa bahwa sebelumnya saudara IS selaku anak berhadapan hukum itu, salah satunya itu sebelumnya pada saat mau nonton Kuda Kepang itu meminta dengan chat WA ke saksi Ani, saksi N, bahwa agar korban itu diajak untuk nonton. Ternyata setelah di pembuktian itu hanya ada pada hari 1 September tersebut, pada hari H kejadian itu hanya ada 6 chatting. 6 chattingan tersebut justru dimulai dari saksi N yang mengirim pamflet brosur tentang adanya Kuda Kepang dan mengajak anak IS untuk nonton. Dijawab oleh anak IS, anak IS hanya menjawab saja, tidak pernah ada inisiatif kata dari anak IS. Bahkan tidak terbukti, tidak ada chattingan yang menyatakan sesuai dalil jaksa di dalam dakwaannya yang minta agar anak korban diajak. Jadi dalil tersebut tidak juga terbukti. Jadi kami sangat-sangat heran kenapa bisa putusan majelis hakim ternyata menyatakan bahwa anak berhadapan hukum tersebut empat-empatnya bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Yang menurut pertimbangannya hanya didasarkan pada pengakuan daripada 4 ABH tersebut pada saat dilakukannya proses BAP. Pada saat proses BAP perlu kami sampaikan bahwa seluruh ABH tersebut 4 orang itu sejak saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan awal, mereka tidak ada yang mendampingi, baik orang tua maupun pendamping. Hanya pada saat BAP saja, memang benar pada waktu BAP kemudian para orang tua ikut menandatangani. Dan memang mereka tidak membaca. Tetapi itu sudah berjalan pengakuan-pengakuan tersebut. Sehingga anak-anak tersebut mengarang saja itu cerita dan hanya meluruskan saja itu. Kemudian di muka persidangan, keempat anak itu awalnya menyatakan bahwa mereka menolak. Itu karangan mereka saja BAP karena mereka takut. Karena mereka menyampaikan diduga juga ada intimidasi, tekanan, bahkan ada juga dugaan kekerasan fisik dan verbal kepada 4 orang anak tersebut. Dinyatakan di muka persidangan. Akan tetapi memang sangat dramatisir proses persidangan karena proses persidangan sangat lama berjalan sehingga mungkin anak-anak tersebut kemudian sempat juga mengaku. Dan ternyata setelah pemeriksaan akhir
dilakukan cross check kepada empat anak-anak tersebut, diminta lagi penegasan tentang apa sikap mereka terhadap peristiwa. Mereka ternyata semuanya mengaku tidak bersalah dan bukan pelaku dari kejahatan tersebut. Jadi kami berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan, setelah kami pelajari, kami artinya tidak terburu-buru karena ini menyangkut hak daripada anak-anak tersebut melalui orang tuanya. Kami sampaikan juga karena apakah mereka memang harus banding, ternyata mereka tetap berpendapat mereka harus banding meskipun ada 3 anak itu sangat ringan putusannya. Karena memang mereka tidak bersalah, bukan soal ringan atau tidak ringan. Ini tidak ada keadilan. Kenapa bagi mereka yang tidak melakukan kok harus menanggung akibat seperti itu? Itulah beberapa dasar kami, karena ini sangat singkat kami jelaskan. Kami harapkan agar masyarakat memahami. Mohon kepada seluruh masyarakat dipahami, dipelajari, diverifikasi duduk permasalahan dari persoalan ini sehingga bisa dinilai apakah memang mereka ini patut untuk dihukum atau memang mereka ini harus dibebaskan karena memang mereka tidak bersalah dan pelaku sebenarnya itu harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Itu yang kami inginkan. Kepada keluarga korban kami mohon maaf kalau ini terus menjadi polemik. Kami sebagai kuasa hukum hanya menjalankan kewenangan, hanya menjalankan keinginan daripada anak-anak tersebut dan keluarganya. Mereka juga sama dengan korban berkepentingan untuk agar pelaku sebenarnya ini bisa terungkap. Itu. Dan tentunya kami siap juga akan mendukung korban apapun agar persoalan ini bisa terang benderang. Kepada masyarakat sekali lagi, baik kepada kawan-kawan pers, pihak-pihak yang berkepentingan, dimohon perhatian. Tolonglah 4 orang anak ini. Pelajari, pahami duduk masalahnya. Ini kira-kira alasannya. Silakan dilakukan investigasi terhadap apa yang kami jelaskan tadi. Apakah benar atau tidak. Itu saja. Jadi itu yang kami sampaikan. Apabila mungkin ada perkataan ke saya yang keliru, yang mungkin menyinggung kawan-kawan yang lain yang berkepentingan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap memperjuangkan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Siapa lagi yang bisa berjuang untuk anak-anak dan mereka yang orang tidak punya ini? Karena 4 orang anak ini semuanya kehidupannya orang susah semua, bukan orang yang berpunya. Mereka adalah pedagang bakso keliling orang tuanya, ada yang serabutan, ada yang hanya tukang servis AC dan kuli bangunan. Jadi mereka memang tidak mempunyai sumber daya apapun untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kecuali kita-kita inilah yang mungkin masih bisa artinya bersolidaritas terhadap penegakan hukum yang baik dan benar, serta kebenaran material itu tetap harus diperjuangkan di bumi Republik Indonesia tercinta ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.